Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama channel saya, Si Plus Tutor, yang membahas tentang seputar kerusakan sepeda motor dan perbaikannya. Selamat siang teman-teman semua, dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan aktivitasnya dan rezekinya untuk hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Nah, di video kali ini, sebelum menonton video ini lebih lanjut ya, yang belum subscribe dulu, nyalakan tanda loncengnya biar teman-teman semua tidak ketinggalan video terbaru saya. Nah, jadi untuk di tutorial video kali ini adalah tentang Yamaha Bison ya. Jadi Yamaha Bison ini kemungkinan ada juga teman-teman pemula atau teman-teman yang lain itu lupa cara pasang gear rantai keteng atau mencari top gear rantai ketengnya. Nah, di sini saya akan membuat tutorialnya bagaimana cara memasang gear rantai keteng dan mencari top rantai ketengnya. Jadi seperti itu. Kemungkinan ada juga teman-teman yang lain yang sudah paham dengan cara mencari top rantai keteng untuk Yamaha Bison atau memasang gear rantai ketengnya. Mungkin teman-teman yang lain itu sudah ada yang paham. Jadi di sini saya akan membuat tutorialnya bagi yang belum paham atau yang belum memahami bagaimana cara mencari top rantai ketengnya dan memasang gear rantai ketengnya. Untuk pemula, teman-teman bisa menonton video ini lebih lanjut biar teman-teman semua bisa paham dan mengerti. Untuk mencari top rantai ketengnya untuk Yamaha Bison ini sebenarnya sangat mudah sekali bagi yang sudah memahami. Tapi untuk teman-teman semua yang belum memahami, kemungkinan banyak yang kesulitan juga ya untuk teman-teman semua. Yang pertama kita akan membahas di bagian gear rantai ketengnya dulu ya. Jadi gear yang nempel di as klepnya. Nah, jadi ini di bagian gear rantai ketengnya. Jadi bentuk di bagian gear rantai keteng Yamaha Bison ini dia bentuknya seperti ini. Dia memiliki pelatuk. Jadi setelah pelatuk ini dia terdapat as as kompresi ya teman-teman. Jadi as ini dia masuk ke dalam as klep ke sini, ke lubang sini ya. Dia masuk ke situ. Nah, dia masuk ke sini. Setelah itu masuk ke sini. Jadi dia bekerja apabila pelatuk ini bergoyang ya teman-teman. Pertama sekali menghidupkan motor ini, maka pelatuk ini akan goyang atau akan bekerja ya. Nah, cara kerjanya bagaimana? Apabila teman-teman selah untuk menghidupkan motor ini di awal ya, di awal menghidupkan motor ini akan goyang ya teman-teman seperti ini. Nah, dia akan bekerja. Tujuannya bagaimana? Tujuannya supaya kompresi itu agak ngelos sedikit untuk menghidupkan mesin. Untuk pertama sekali menghidupkan ya. Jadi ini dia bekerja. Tujuannya seperti ini dibikin oleh pabrikannya. Nah, jadi untuk di gearnya ini dia terdapat garis seperti ini. Nah, garis seperti ini. Nah, setiap gear rantai keteng itu untuk semua motor itu berbeda-beda di titik di bagian gear rantai ketengnya ini. Ada yang berbentuk garis, ada yang berbentuk titik, ada yang tidak ada sama sekali, dan ada juga seperti yang lainnya. Nah, kalau yang di Yamaha Bison ini dia berbentuk garis seperti ini. Nah, garis ini kalau memasang di bagian gear rantai ketengnya ini akan diarahkan menuju ke atas. Nah, dia akan diarahkan menuju ke atas seperti ini. Oke. Nah, dia arah menuju ke atas seperti ini. Setelah ini dipasang menuju ke arah ke atas seperti ini, saking sayangnya pabrikan motor dengan mekanik yang akan memperbaiki nantinya, itu dikasih lagi garis di bagian sini. Nah, ini dia. Sebentar. Nah, dia ada garis di sini. Ini garis, dan di sini juga ada garis. Jadi teman-teman cukup posisikan saja untuk garis yang ada di gear rantai ketengnya seperti ini sama lurus dengan garis yang ada di sini. Di plat yang di sini ya. Nah, teman-teman posisikan sama lurus seperti ini. Oke? Nah, untuk membaca di bagian gear rantai ketengnya. Setelah lurus seperti ini, maka top rantai keteng teman-teman semua atau top rantai keteng pada motornya itu sudah pas di posisinya. Jadi seperti itulah untuk cara mengetahui di bagian gear rantai ketengnya untuk Yamaha Bison. Dan mencari titik yang ada di gear rantai ketengnya akan disamakan menuju ke garis yang ada di sini.
Jadi seperti itu untuk cara membaca di bagian gear rantai keteng dan titik garis posisi yang harus diposisikan. Oke. Nah, sekarang kita akan menuju ke TMA atau titik mati atas. Untuk memasang di bagian gear rantai ketengnya ini, teman-teman harus cari dulu titik mati atas atau TMA. Cara mencarinya bagaimana? Kita akan cari dulu di bagian titik yang sudah ada untuk di bagian magnet. Oke, sebelum saya cari titik yang ada di bagian magnetnya, saya jelaskan dulu. Untuk motor Yamaha Bison ini sudah dibikin lubang dua seperti ini. Yang pertama itu lubang untuk memutar di bagian magnetnya, sudah dikasih sama pabrikannya. Dan yang kedua ada lubang untuk melihat titiknya, di mana itu posisi titiknya yang pas. Nah, dan ada juga untuk motor-motor yang lain itu hanya dibikin lubang melihat titik yang ada di sini saja. Jadi lubang tengahnya ini ada juga yang tidak dibikin oleh pabrikannya. Itu untuk motor-motor lain ya. Nah, tapi untuk Yamaha Bison ini sudah dibikin dua lubang. Jadi untuk mempermudah kerja mekanik apabila motor itu dalam keadaan rusak. Oke. Nah, di sini dia sudah ada lubang seperti ini. Kita akan putar menuju ke titik mati atas atau memposisikan titik yang sudah ada di bagian magnetnya. Jadi setiap magnet motor juga ada titiknya, ada huruf T, ada huruf F. Tapi untuk Yamaha Bison ini tidak memiliki huruf T ataupun huruf F. Oke. Nah, mungkin teman-teman ada juga yang kebingungan ya, apalagi teman-teman pemula. Kalau untuk khusus Yamaha itu tidak dibikin oleh pabrikannya huruf T ataupun huruf F. Dia hanya dibikin garis atau titik saja. Oke. Nah, kita putar di bagian magnetnya ini dengan menggunakan kunci T17 ya. Nah, sebelum memutar di bagian ini, teman-teman harus pegang dulu di bagian rantai ketengnya. Nanti kalau tidak dipegang akan jatuh ke bawah ya. Kalau dia jatuh ke bawah akan susah atau kesulitan untuk menjangkau rantai ketengnya yang sudah jatuh ke bawah. Saya harapkan teman-teman semua pegang dengan jari tangan seperti ini untuk di bagian rantai ketengnya, supaya nantinya saat kita memutar di bagian magnet dia tidak akan terjatuh ke bawah. Oke, itu saya ingatkan. Nah, kita akan cari titiknya di mana itu pas posisi titik TMA atau titik mati atas. Nah, ini sudah pas ya di titiknya. Sebentar. Nah, di sini saya akan jelaskan untuk titik yang ada di magnet Yamaha untuk semua Yamaha ya. Jadi untuk semua Yamaha khususnya yang manual itu titiknya seperti ini bentuknya. Nah, beda lagi kalau untuk yang matic ya. Nah, yang pertama ada titik seperti garis kotak dibagi dua ya, seperti ini. Ini adalah titik di mana posisi bunga api dipercikan. Nah, setelah itu kita geser lagi sedikit seperti ini. Nah, ini adalah titik top yang pas atau titik TMA yang pas harus diposisikan saat kita memasang gear rantai keteng. Nah, kalau teman-teman semua memposisikan di sini, maka ini adalah titik F atau titik di mana bunga api dipercikan. Jadi teman-teman harus posisikan di sini. Nah, ini sudah pas untuk di posisi huruf T atau titik mati atas atau TMA. Oke. Nah, setelah di bagian titik mati atas atau titik TMA yang ada di magnet atau huruf T itu sudah pas. Setelah pas kita akan menuju ke bagian asklep. Oke, asklep ya. Ini saya sudah berulang kali untuk menjelaskan bagaimana cara mencari top rantai keteng semua motor ya. Sudah saya jelaskan di video saya yang sebelumnya, tapi itu berbeda motor. Nah, setelah itu kita akan memposisikan di bagian asklep yang ini. Asklep ini, posisikan asklep ini dalam keadaan bebas atau klep dalam keadaan bisa di setel in maupun X. Caranya bagaimana? Jadi caranya itu sangat mudah sekali ya. Teman-teman posisikan saja untuk asklepnya ini. Nah, dia bebas diputar seperti ini. Nah, kalau dia sudah bebas diputar seperti ini, teman-teman bisa melakukan pemasangan di bagian gear rantai ketengnya. Nah, kita ambil saja di posisi seperti ini. Nah, jadi ini asklep sudah di dalam keadaan bebas atau
bisa di setel bagian clap in dan X. Setelah itu kita pasang di bagian gear rantai ketengnya. Untuk memasang di bagian gear rantai ketengnya, jangan lupa teman-teman semua itu posisikan di bagian tensionernya. Nah, yang ini tensionernya ya. Jadi tensionernya ini teman-teman kunci dulu. Oke, cara menguncinya kita putar seperti mengencangkan baut ya teman-teman. Nah, kita putar seperti ini. Putar sampai mentok ya, mengencangkan baut. Nanti dia akan nyantol. Nah, setelah nyantol seperti ini, teman-teman bisa melakukan pemasangan di bagian gear rantai ketengnya. Tapi kalau teman-teman lepaskan di bagian tensionernya, nanti untuk memasang di bagian gear rantai ketengnya akan terasa susah ya, karena dia sudah diganjal oleh tensionernya. Oke. Jadi seperti itulah untuk pembahasannya ya. Yang pertama tadi kita mencari di titik TMA atau titik mati atas yang dari magnet ya, yang dari magnet sudah ketemu, ini sudah pas di posisinya. Dan yang kedua itu mengendorkan tensionernya setelah rantai ketengnya, ini sudah dikendorkan. Dan yang ketiga itu di bagian as klep harus di posisi bebas, itu sudah di posisi bebas. Nah, di sini saya lanjut lagi untuk memasang di bagian gear rantai ketengnya. Oke, saya pasang di bagian gear rantai ketengnya ya. Seperti yang saya bilang tadi, untuk di bagian garisnya yang ini kita posisikan di atas, sejajar dengan garis yang ada di sini. Oke. Jangan lupa dimasukkan ini ya, as pelatuknya. Oke, ini sudah terpasang. Jangan lupa pasang lagi di bagian bautnya, nanti dia kalau dia tidak dipasang bautnya akan gampang terlepas ya. Jadi bautnya seperti ini. Oke, setelah terpasang di bagian gear rantai ketengnya, lepaskan cantolan tensionernya. Untuk melepaskannya cukup dikendorkan dan tarik. Nah, dia langsung terkunci ya, jadi seperti itu. Oke, ini tensionernya sudah saya lepas. Jadi di sini kita akan cek ulang ya. Cara mengecek ulangnya, yang pertama saya lihat dulu di bagian magnetnya apakah dia pas di titik TMA atau titik mati atas ya. Yuk kita lihat sama-sama. Oke, kita perhatikan di garis yang paling bawah ya, bukan di garis kotak. Nah, itu dia sudah pas di posisinya ya. Oke, setelah itu cek di bagian gear rantai ketengnya. Jadi gear rantai ketengnya terdapat garis seperti ini. Nah, dia harus pas dengan garis ini. Lebih sedikit atau setengah mili dari yang garis ini, posisi di garis yang ada di gear rantai ketengnya itu tidak masalah. Tapi kalau larinya sangat banyak itu jadi permasalahan ya. Oke, ini sudah pas juga. Untuk ketegangan rantai keteng ini juga sudah pas. Oke teman-teman, jadi seperti itulah cara mencari top atau memasang gear rantai ketengnya ya teman-teman. Jadi sebelumnya itu, sebelum memasang di bagian gear rantai ketengnya, teman-teman harus cari dulu posisi topnya yang pas atau presisi ya teman-teman. Karena kalau tidak pas di topnya, maka efek sampingnya ini akan bisa bahaya nantinya ya. Jadi seperti itulah cara mencarinya. Mudah-mudahan teman-teman pemula atau teman-teman yang belum mengalami di bagian motor bison, jadi seperti itu untuk mencari top rantai ketengnya. Oke, tutorial saya kali ini sampai di sini saja ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa dukungannya, yang baru nonton, yang belum subscribe ya. Subscribe dulu, nyalakan tanda loncengnya biar teman-teman semua tidak ketinggalan video terbaru saya. Oke, sampai bertemu lagi di video saya yang selanjutnya.